Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Lestari dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuesioner primer. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum, aplikasi software SPSSY, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linear berganda, pengujian persediaan statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Uji koefisiensi determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto 2004-12, analisis regresi linear berganda multiple regression, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas independen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan AB1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Ini keterangannya yaitu sama dengan prestasi praktikum aplikasi software, A itu sama dengan nilai konstan, B1 sama dengan koefisien variabel X1, B2 sama dengan koefisien variabel X2, X1 sama dengan kemandirian belajar, X2 sama dengan motivasi belajar, E sama dengan error atau variabel pengganggu. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dengan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi, HO sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan sama dengan A sama dengan 0,05. Rumus uji statistik F, uji F simultan dan analisis regresi. F tabel sama dengan K, N kurang K. Keterangan N sama dengan jumlah sampel yang digunakan, K sama dengan jumlah variabel independen, tingkat kepercayaan penelitian A sama dengan 0,05. Ini berdasarkan nilai F hitung F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Pengujian parsial uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel menjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui apakah pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi A0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap variabel X dan variabel X dengan variabel tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Rumus uji statistik T, uji T parsial dalam analisis regresi. T tabel adalah A bagi 2, N kurang K kurang 1 atau DF residual. Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda menurut Al-Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi-variasi dalam program. Pengambilan keputusan lihat pada batal model summary pada kolom square adalah adjusted square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh adalah dari hasil R-square dan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted square. Pengambilan keputusan, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel independen.
Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data adalah justus R² nilai positif. Nah, di sini udah ada ya datanya. Nah, di sini datanya udah ada res 1, res 2, res 1, dan ln res 2. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis ini, pertama-tama kita akan klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Nah, yang dependen kita masukkan prestasi praktikum. Nah, yang independen kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Selanjutnya kita klik statistik, kita klik estimate, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnosis. Continue. Nah, selanjutnya kita ke plot, dan di plot ini tidak ada yang perlu di checklist atau yang perlu dimasukkan ya. Continue. Selanjutnya kita klik save. Nah, di save ini nggak usah ada yang di checklist ya. Kalau misalkan di sini understand this masih checklist, jangan checklist aja. Terus klik continue. Kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, ini data yang diperoleh kan akan kayak gini. Karena di sini adalah analisis data, makanya pengujian regresi linear berganda, penjelasannya itu yang lebih banyak dibanding data-datanya. Nah, ini untuk data output hanya kayak gini, nggak terlalu banyak. Selanjutnya melakukan pengujian pertama, yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan. Nah, ini dapat dilihat dari tabel koefisien. Ini terdapat nilai atau variabel Y adalah prestasi praktikum. Nah, di sini kan terdapat nilai 7,784. Nah, yang mana hal ini menyatakan bahwa variabel independen itu yaitu variabel atau variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu dianggap kontan. Nah, ini tuh akan berpengaruh tentang yang prestasi SPSS tadi. Nah, ini di sini yang kemandirian belajar 0,372, tapi kita lihat dulu nilai signifikannya berapa. Nah, ini nilai signifikannya itu sebesar 0,066. Nah, berarti ini kemandirian belajar ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana sekolah positif. Nah, di sini bisa dilihat nilainya positif. Maka semakin tinggi kemandirian belajar, pengaruhnya akan semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS. Selanjutnya terhadap koefisien X2 yang mana sebesar 0,557. Nah, untuk analisisnya, variabel motivasi berprestasi ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi aplikasi software FSS yang mana berpola positif. Nah, di sini bisa dilihat nilai itu positif. Maka semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, ini nilai errornya atau variabel mengganggu yaitu 0,063 yang mana bisa lihat ini 1,390.
Nah, yaitu motivasi berprestasi dan atau variabel X1, X2 akan bervariabel dengan aplikasi SPSS nih, aplikasi beberapa SPSS. Nah, ini berarti terjadi kenaikan dari variabel pengganggu atau error.